Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusra, saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi dalam hal ini saya akan membahas terkait dengan hubungan antara ingkar sunnah dan orientalisme. Jadi yang pertama itu pengertian ingkar sunnah. Jadi ingkar sunnah ini secara bahasa, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Nah, kata ingkar berasal dari akar bahasa Arab, yaitu ankara yungkiru ingkaron, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik dari lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengakui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan dari hati. Ingkar as-sunnah ini adalah sebuah sikap penolakan terhadap sunnah Rasul, baik sebagian maupun keseluruhannya. Nah, jadi mereka membuat metodologi tertentu dalam menyikapi sunnah itu. Nah, hal inilah yang mengakibatkan tertolaknya sunnah itu sendiri, baik sebagian itu maupun keseluruhannya. Nah, itu secara bahasa. Kemudian yang kedua yaitu secara istilah. Nah, jadi definisi ingkar sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana pembatasannya. Yang pertama itu bisa kita lihat, ya. Yang pertama itu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sebagai sunnah sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua yaitu suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktik atau secara formal dikodifikasikan para ulama itu, baik secara totalitas, mutawatir maupun ahad, atau sebagian saja. Nah, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau paham kelompok, bukan suatu gerakan dan aliran. Nah, jadi paham ingkar sunnah ini bisa jadi menolak keseluruhan sunnah, baik itu sunnah mutawatir dan ahad, atau menolak yang ahad saja dan atau sebagian saja. Nah, demikian pula penolakan sunnah tidak didasari alasan yang kuat. Nah, jika dengan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, seperti seseorang mujtahid yang menemukan dalil yang lebih kuat daripada hadis yang ia dapatkan. Nah, atau hadis itu tidak sampai kepadanya, atau karena kedoifannya atau lemah karena ada tujuan syar'i yang lain, maka tidak digolongkan ingkar sunnah. Nah, jadi itu sekilas pengertian dari ingkar sunnah. Dan kemudian kita akan lanjut ke sejarah ingkar sunnah. Oke, selanjutnya yaitu sejarah ingkar sunnah. Sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terjadi dalam dua kali masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Menurut Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami, sejarah ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Asy-Syafi'i. Kemudian pada abad modern, ingkar sunnah timbul kembali di India dan Mesir dari abad itu sampai masa sekarang. Nah, itu yang pertama itu tentang ingkar sunnah klasik. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya karya Imam Syafi'i menguraikan perdebatan beliau dengan seseorang pengingkar sunnah. Nah, menurut Muhammad Al-Khodari bahwa seseorang yang berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i tersebut dari kelompok Mu'tazilah, karena dinyatakan bahwa orang tersebut berasal dari Basrah. Sementara Basrah pada saat itu merupakan pusat teologi Mu'tazilah. Nah, ingkar sunnah pada masa klasik ini diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum sindik yang berkedok pada aliran tertentu dalam Islam, kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan mencaci maki para sahabat
Secara umum dapat dikatakan semua umat Islam mengakui kehujahan sunnah sebagai dasar hukum Islam. Hanya saja terdapat perbedaan dalam memberikan kriteria persyaratan kualitas sunnah tersebut. Nah, jadi berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pandangan dari beberapa aliran. Yang pertama yaitu Khawarij. Secara umum Khawarij ini dan berbagai sempalannya berpendapat bahwa semua sahabat yang terlibat dalam fitnah perang Jamal dan gencatan senjata atau tahkim serta yang ridho akan hal tersebut dinilai kafir, sehingga mereka menolak seluruh sunnah yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat setelah dua peristiwa tersebut. Mereka hanya menerima sunnah yang diriwayatkan dari beberapa sahabat yang tidak terlibat dalam peristiwa itu. Nah, itulah menurut Khawarij. Kemudian yang kedua yaitu Syiah. Kelompok Syiah menerima sunnah dan mengamalkannya seperti ahlu sunnah. Hanya saja mereka berbeda dalam menerima dan menetapkan kriterianya. Mereka berpendapat bahwa mayoritas sahabat setelah Rasulullah wafat adalah murtad kecuali beberapa orang saja, sehingga mereka tidak mau menerima sunnah yang diriwayatkan dari mayoritas sahabat tersebut, kecuali dari kalangan ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka mensyaratkan penuturan sebuah hadis harus dari jalur para imam, karena menurut mereka hanya imam mereka lah yang bersifat maksum atau terpelihara dari dosa. Kemudian yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah menurut Al-Sibai bahwa sikap Mu'tazilah ini tidak menentu apakah menolak sunnah atau menerima seluruhnya, atau menolak sunnah ahad saja. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa Mu'tazilah dengan usul kamsahnya atau falsafah mazhab Mu'tazilah dan konsep-konsep yang bermuara daripadanya merupakan kaidah yang dipatuhi oleh teks Al-Quran dan sunnah. Ayat yang kontradiksi dengan logika ditakwilkan, dan sunnah yang kontradiktif dengan rasio ditolak. Nah, kemudian Harus Nasution mengungkapkan bahwa kaum Mu'tazilah tidak begitu banyak berpegang pada sunnah atau tradisi, bukan tidak percaya pada sunnah atau tradisi Nabi dan para sahabat, akan tetapi mereka ragu akan keoriginalan hadis yang mengandung sunnah tersebut. Nah, dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa Mu'tazilah pada prinsipnya menerima kehujahan sunnah, namun mereka mengkritik sejumlah sunnah yang kontra dengan falsafah mazhab mereka itu. Kemudian ingkar sunnah pada masa modern. Nah, apabila ingkar as-sunnah klasik muncul di Basrah akibat ketidaktahuan sementara orang terhadap fungsi dan kedudukan hadis, ingkar as-sunnah modern muncul di Kairo, Mesir akibat adanya pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam itu sendiri. Antara tokoh-tokoh ingkar as-sunnah modern ini yaitu yang pertama Taufik Siddiqi. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya Al-Islam huwa Al-Quran, Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi yang dicatat pada masa beliau masih hidup, dan baru dicatat jauh dari setelah Nabi wafat, karena itu menurutnya memberikan peluang yang lebar kepada manusia untuk merusak dan mengada-ngadakan hadis sebagaimana yang sempat terjadi. Namun ketika memasuki dunia senja, tokoh ini meninggalkan pandangannya dan kembali menerima otoritas kehujahan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang kedua yaitu Rashad Khalifah. Dia adalah seseorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir juga, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat bahwa penolakannya terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu Ghulam Ahmad Parvez. Tokoh ini berasal dari India dan juga mengikut setia Taufik Siddiqi. Pendapatnya yang terkenal adalah bahwa sebagaimana pelaksanaan salat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukan secara musyawarah. Nah, sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Jadi menurut kelompok
ini tidak perlu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Anjuran taat kepada Rasul mereka pahami sebagai taat kepada sistem atau ide yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, bukan kepada sunnah secara harfiah. Sebab kata mereka sunnah itu tidak kekal, yang kekal itu adalah sistem yang terkandung di dalam ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pendapat Qasim Ahmad. Tokoh ini berasal dari Malaysia dan seseorang pengagum Rashid Khalifah, karena itu pandangannya tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejalan dengan tokoh yang dia kagumi lewat bukunya, yaitu hadis sebagai suatu penilaian semua. Qasim Ahmad menyeru umat Islam agar meninggalkan hadis Nabi Muhammad, karena menurut dia hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber utama penyebab terjadinya perpecahan umat Islam. Nah, kitab-kitab hadis yang terkenal seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berkualitas dhaif dan maudhu', dan juga hadis yang bermuat dalam kitab-kitab tersebut banyak bertentangan dengan Al-Quran dan logika. Jadi itulah sejarah ingkar sunnah dari masa klasik kemudian sampai ke masa modern. Dan tadi saya sudah jelaskan terkait dengan beberapa pendapat, aliran atau tokoh yang ada di dalam kedua masa tersebut. Dan terakhir yaitu hubungan orientalis dengan ingkarus sunnah. Fenomena ingkar sunnah terjadi di kalangan akademisi di Indonesia dengan berkiblat pada pemikiran orientalis yang berupaya menjatuhkan otoritas sunnah itu sendiri. Orientalis telah melakukan langkah-langkah penanaman pemikiran ingkar sunnah di Indonesia sejak masa kolonial Belanda dengan menyusukan seseorang tokoh orientalis yang bernama Sneuk Hoorngrong ke dalam komunitas muslim dan mengganti namanya dengan nama Abdul Ghaffar. Ia mencoba mempengaruhi otoritas sunnah di kalangan muslim di Indonesia dengan mengatakan bahwa Ibnu Abbas adalah perawi yang cacat dan tercela. Dr. Rashid membantah hal tersebut dan mengklaim bahwa penelitian Sneuk ini sangat subjektif dan tidak didasari pada metodologi ilmiah karena hanya menggunakan sebagian dalil tanpa membandingkan dengan dalil yang lain. Nah, istilah ingkar sunnah tidak umum dalam bahasa Indonesia. Namun jika kita merujuk pada konsep penolakan terhadap sunnah atau penafsiran alternatif terhadapnya, ini adalah perdebatan yang telah lama ada dalam dunia studi Islam. Beberapa orientalis mungkin terlibat dalam analisis kritis terhadap hadis atau ajaran sunnah Nabi Muhammad. Mereka dapat mengetahui keaslian atau interpretasi hadis dengan cara yang berbeda. Namun penting untuk diingat bahwa pandangan dan penelitian orientalis terhadap Islam dapat bervariasi secara signifikan dan tidak semua orientalis memiliki pandangan yang sama terhadap sunnah. Beberapa orientalis mungkin menghargai dan memahami pentingnya sunnah dalam Islam, sementara yang lain mungkin menilainya secara berbeda. Intinya hubungan antara orientalis dan ingkarus sunnah itu dalam studi Islam adalah topik yang kompleks dan beragam, tergantung pada pandangan dan pendekatan masing-masing kita gitu. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.